Peggy Setiawan setelah bebas itu selalu mengucapkan terima kasih ke pihak-pihak tertentu. Namun sepertinya ada pihak-pihak yang dirasa menurut dia adalah prioritas. Salah satu pihak prioritas yang selalu dia ucapkan terima kasih adalah Presiden Joko Widodo. Padahal peran kebebasan Peggy Setiawan itu kan lebih dekat ataupun perannya lebih besar tuh ya sebenarnya kan keluarganya, pengacaranya begitu. Namun kenapa presiden ini selalu menjadi prioritas dalam ucapan terima kasihnya dia? Pertama itu sepertinya ya alhamdulillah begitu ya kepada Tuhan, kemudian kepada keluarga, kepada pengacara. Selalu ini disebutkan nih Joko Widodo gitu. Kemudian baru ke masyarakat Indonesia ataupun netizen begitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir kan Peggy Setiawan ini kan rakyatnya Jokowi ataupun tanggung jawabnya presiden, dan Jokowi itu adalah presiden, maka seharusnya kan Peggy Setiawan ini adalah tanggung jawab presiden. Harusnya Peggy ya apa namanya marah kepada presiden kan, harusnya kan begitu. Kamu itu udah saya pilih, ini aku ini rakyat, tanggung jawab kamu, kenapa aku dizolimin, aku orang miskin kenapa dizolimin, kan mestinya begitu. Karena kan memang benar Peggy Setiawan itu adalah tanggung jawabnya presiden, tapi kok disia-siakan hak asasinya kan begitu. Tapi sebaliknya Peggy Setiawan justru tidak ada kepikiran sama sekali ke sana. Yang ada justru dia malah bersangat-sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Itu kenapa bisa begitu? Kalau kita ambil analogi sederhananya sih begini. Ada seorang anak digonceng oleh ibunya naik motor, ya kan. Nah, di tengah perjalanan kecelakaan karena si ibunya salah ngasih sen. Biasanya sennya sen kiri tapi beloknya belok kanan. Ini kan kesalahan ibunya nih. Kemudian ditabrak lah sama orang dari belakang. Ibunya sih nggak apa-apa, cuma anaknya ini masuk rumah sakit karena ternyata kecelakaannya parah. Namun di beberapa hari kemudian si anaknya ini sembuh. Apa yang dilakukan anaknya? Apakah nyalahin emaknya karena salah sen? Karena kecelakaan itu kan akibat dari kelalaian emaknya kan, ibunya. Tapi yang dilakukan anak itu malah berterima kasih kepada ibunya. Ketika dia sembuh, ibu terima kasih begitu kan, sudah ngerawat aku. Tidak ada itu nyalah-nyalahin ibunya. Kenapa bisa demikian? Ya karena dia sudah eh, kalau orang sudah menganggap dia itu orang istimewa di dalam hidupnya, bahkan kesalahan pun akan tidak dianggap kesalahan gitu loh. Nah, begitu pun pula yang terjadi dengan Peggy Setiawan, karena benar-benar dia ini sangat-sangat mencintai Jokowi gitu loh. Kalau menurut saya sih begitu. Sehingga bahkan untuk kemalangan yang dia dapetin pun dia malah berterima kasih kepada orang yang seharusnya bertanggung jawab begitu. Itu saking cintanya rakyat kecil seperti Peggy Setiawan kepada Jokowi itu ya begitu gitu. Nah, namun kalau kita perhatikan sosial di Indonesia itu juga ya ada unsur-unsur masyarakat yang justru dia ini bukan korbannya, dia ini bukan yang kena musibahnya, bukan yang dipenjara, tapi mengait-ngaitkan kasusnya Peggy Setiawan itu ke Jokowi gitu loh. Selalu aja dikaitkan, wah ini pemimpinnya nggak bener nih, nggak amanah nih, makanya penegakan hukumnya begitu gitu. Padahal dia bukan korban, bukan apa, bahkan itu orang mampu gitu loh, nggak seperti Peggy Setiawan. Tapi ya selalu aja mengait-ngaitkan ke Jokowi. Kenapa bisa begitu ya? Ada loh unsur masyarakat yang seperti itu. Ya kalau menurut saya sih itu memang sedari awal dia itu melihat, menilai kasusnya Peggy itu ya bukan untuk mengawal keadilan, tidak dengan perasaannya. Justru dia ini dijadikan kesempatan untuk menyudutkan orang yang dia benci gitu. Siapa yang dia benci? Ya Jokowi, karena memang dari awal memang dia udah nggak suka aja gitu sama Jokowi gitu. Dengan ya mungkin dia sebagai oposisi begitu kan, tidak suka. Makanya apapun kejadiannya itu selalu yang disalahkan itu Jokowi, termasuk dalam kejadian ini. Padahal dia tidak mengalami, tidak apa, tapi tetap aja yang disalahkan itu adalah Jokowi. Karena itu tadi, karena memang sedari awal
dia sebenarnya nggak peduli gitu loh dengan kasus ini gitu loh, dengan keadilan tuh dia udah nggak peduli aja begitu kan. Karena memang yang sedari awal di niatnya dia untuk memojokkan Jokowi gitu, maka dikaitkanlah urusan ini dengan Jokowi begitu kan. Itu sih begitu. Kalau menurut saya orang-orang seperti itu begitu. Padahal kalau dia mau sadari, mungkin pastinya dia tuh tahu apa singkatan DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya ya sebelum sampai ke presiden kan itu Dewan Perwakilan, berarti kan mereka mewakili rakyat. Tapi dalam kasusnya Vina ini, saya nggak pernah tahu tuh ada anggota DPR turun atau ngurusin gitu. Kang Deddy itu kan DPR, oh kata siapa? Kang Deddy itu udah pensiun, udah keluar dari DPR tuh sejak tahun 2023 gitu loh. Ya, yang seharusnya ya kalau misalkan mau menyalahkan pemerintah ya bertahap lah. Ada yang paling dekat yaitu siapa? Wakil rakyat dulu dong ini. Nah, justru malah presiden ini yang memerintahkan untuk apa? Untuk diinvestigasi secara transparan, diselesaikan dengan transparan kan begitu. Terbuka, tidak ada yang ditutupi kan begitu. Malah presiden kan sebenarnya lucu. Semua urusan itu kalau presidennya nggak turun itu nggak selesai gitu. Terus apa fungsi orang-orang di bawahnya itu apa gitu loh. Kayak wakil rakyat itu apa fungsinya kalau gitu, kalau semuanya harus presiden gitu loh, kan harus itu begitu. Makanya saya tuh ya kalau yang memang benar-benar ini untuk mengawal keadilan, meskipun kemarin dia nggak pilih Jokowi atau pembenci Jokowi, itu saya rasa tidak akan pernah ada di pikirannya. Dia tidak akan pernah akan melupakan itu gitu loh. Karena memang murni karena keadilan kalau untuk orang-orang seperti itu ya. Tapi lain yang memang nggak pernah move on itu tetap aja gitu diarahkan menjadi benci Jokowi. Kadang kita juga kan prihatin ya kalau lihat Presiden Jokowi itu, dia mencoba mempertahankan ya dari kita tahu lah, kita jadi saksi sejarah itu apa namanya, awal dia dilantik dihina pelanga pelongo, dihina bodoh, dihina Fir'aun, wah macam-macam lah hinaan-hinaan untuk Jokowi. Tapi ya itu Jokowi tetap memperbaiki diri, mempertahankan bertahan kan dengan cacian hinaan itu, tidak membalas, sehingga sampai ratingnya tuh kan naik, tingkat kepuasan masyarakatnya naik. Sekarang di ujung-ujung ini tingkat kepuasannya kan turun tuh. Jadi siapa itu? Ya anak buahnya sendiri sih yang bikin rusak, yang meludahi Jokowi anak buahnya sendiri. Siapa? Ya jelas itu aparat itu kepolisian, itu oknum kepolisian. Kasihan nih sebenarnya yang apa namanya, yang bikin kesalahannya itu ya anak buahnya itu kayak Sambo, terus kasus sekarang ini sampai ada penyiksaan begitu dan lain sebagainya. Yang kena getahnya tetap aja Jokowi gitu loh. Jadi kalau kalian menyalahkan kasus Vina ini dengan Jokowi, misal ke presiden disalahkan terus ke presiden, sebenarnya itu yang bikin seneng yaitu para pelakunya. Oknum-oknum polisi ini malah pada seneng. Wong mereka yang berbuat kok, mereka yang nyiksa itu. Para narapidana kan mereka itu yang nyiksa. Tapi kalian malah nyalahin ke presiden, dia seneng, dia tepuk tangan, makasih ya gitu kan. Kamu udah malah nyalahin presiden gitu. Harusnya kalau kamu memang beneran apa mengawal keadilan dari awal, ya harusnya yang kamu nggak suka, yang kamu itu yang kritisi, ya itulah aparatnya yang menyiksa-nyiksa itu gitu kan. Ataupun yang bikin BAP gak jelas kayak gini nih, itu Rudiana itu, bukan malah nyalahin presiden gitu loh. Ya itu malah kamu malah ngebantu mereka dong kalau kayak gitu, bikin mereka seneng gitu. Jadi sekali lagi, ini bukannya saya mau mengait-ngaitkan dengan politik, cuma cobalah dalam menghadapi menyikapi satu isu ataupun kasus itu, basicnya itu didasarinya ya benar-benar dari hati nurani, biar nggak belok sana belok sini gitu. Jangan sampai nanti kalau tidak dengan hati nurani ya itu tuh diarahkan ke kebencian. Tapi apapun itu, saya ucapkan terima kasih sampai detik ini kalian masih tetap mengawal kasus ini. Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan, semoga kebaikanmu terbalas oleh sehat dan berkah rezeki. Terima kasih.